Hujan dan banjir hingga genangan, terutama di perkotaan, menjadi masalah yang selalu berulang. Bahkan pemerintahan kota atau daerah selalu disibukkan dengan mencari cara dan strategi mitigasi banjir. Pola timbulnya banjir 5, 10, atau 20 tahunan terus mengulas kasus drainase yang tak pernah efektif. Permasalahan ini membuat kita bertanya-tanya, apakah penyebabnya dan mengapa sulit teratasi? Musim hujan datang, banjir pun mengenang. Di kawasan perkotaan, banjir dan genangan pun mengusik ketenangan. Permasalahan banjir dan genangan di perkotaan bahkan memasuki kawasan pedesaan ini tak kunjung tuntas dicari solusinya. Kita pun bertanya-tanya, apakah penyebabnya, mengapa belum teratasi dan apa solusinya? Meski telah terpola bahwa hampir selalu muncul banjir 5 tahunan, 10 ataupun 20 tahunan, banyaknya studi tentang drainase telah muncul sejak lama, namun masalah ini terus berulang. Banjir atau genangan akibat curah hujan yang tinggi kerap muncul pada daerah perkotaan. Bahkan beberapa kota di Jawa Timur mengalami banjir karena badai tropis, kelembapan udara, dan kecepatan angin. Sejumlah kawasan di kota Surabaya tak luput dari genangan di saat curah hujan tinggi. Membenahi sistem drainase pun belum mampu menuntaskan genangan karena kondisi kontur tanah rendah, pendirian bangunan di atas saluran drainase, tersumbatnya saluran akibat sampah warga, hingga sedimen atau endapan lumpur dalam saluran. Seperti yang terjadi pada Januari 2024 lalu, kawasan Duku Kupang Barat yang terletak di kawasan kontur tanah menurun mengalami banjir setelah diguyur hujan lebat. Bahkan genangan mencapai 50 cm setelah hujan lebat selama 20 menit. Penyebabnya adalah saluran drainase utama terletak lebih tinggi dan lebar, tak seimbang dengan saluran air di pemukiman Dukuh Kupang Barat yang sempit. Untuk mengatasi genangan ini, sebanyak 2 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk penyedotan genangan agar cepat surut. Namun, apakah upaya sementara itu akan terus dilakukan selama hujan terus mengguyur? Kondisi serupa, Kabupaten Gresik yang merupakan kawasan rawan banjir kerap dilanda dampak buruk tingginya curah hujan. Kondisi ini berulang dan segala strategi mitigasi banjir telah dilakukan, namun belum menemukan solusi yang efektif. Senin 19 Februari 2024, 18 desa di Kabupaten Gresik tergenang banjir akibat hujan deras dan luapan Kali Lamong. Ketinggian air mencapai 1 meter di kawasan Ngablak, Benjeng. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Gresik, ada 18 desa yang terdampak banjir akibat hujan deras dan luapan Kali Lamong. Belasan desa yang tergenang banjir di Kecamatan Driorjo, Menganti, dan di Kecamatan Balung Panggang, Benjeng, dan Cerme. Banjir di wilayah Driorjo dan Menganti diakibatkan karena curah hujan yang tinggi pada Minggu sore hingga malam. Sedangkan banjir yang melanda di wilayah Balung Panggang, Benjeng, dan Cerme dikarenakan luapan Kali Lamong. Oh, udah dawar. Apa yang banjirnya apa? Panjang apa hanya ini aja tadi? Panjang, Mas. Panjang. Sampai nge-bread gitu. Oh itu. Jualan itu loh, jajan-jajan itu. Ini apa tadi? Tempat mana ya? Mogok ya? Mogok. Jam berapa tadi air masuknya? Per jam 10 sampai. Ini air dari mana, Pak? Dari itu apa? Kali Lamong. Kali Lamong. Oh, benar Kali Lamong. Di desa Munggugian ini memang sering. Ya sering. Gitu. Makanya kalau Kali Lamong meluap pasti ya. Ini pasti kena. Ini semua satu kampung sini. Nah, Kali Lamong. Oh iya, kalinya meluap. Oh, kali. Kemarin habis hujan. Oh, habis hujan. Terus ini mau kemana? Mau pulang atau mau kemana? Mau lihat jalan. Mau lihat hujan jalan? Iya. Akibat banjir ini, ratusan rumah warga di Benjeng Gresik tergenang banjir, bahkan arus luapan Kali Lamong semakin tinggi. Jalan Raya Benjeng dan Waromudi Cerme yang tergenang mengalami kemacetan lalu lintas
Sedangkan bus Trans Jatim yang melayani rute Mojokerto Balung Panggang hingga Terminal Bunder, rutenya terpaksa dialihkan jalur lain. Bagaimana banjir di Kabupaten Sidoarjo yang terjadi di bulan yang sama? Kabupaten Sidoarjo jadi sorotan. 2 pekan lalu, hujan sempat mengguyur beberapa wilayah di Sidoarjo. Sesuai perkiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda, curah hujan di Sidoarjo akan tinggi pada Februari. Beberapa wilayah yang rawan bencana saat musim hujan, diantaranya Kecamatan Tanggulangin, Porong, Waru, dan kecamatan lain yang ada di sekitar daerah aliran sungai atau das. Meluapnya air Kali Buntung ini membuat kawasan pemukiman di kawasan Bungurasi Waru ini nyaris lumpuh dan memaksa sejumlah warga mengungsi ke kerabat dekat karena rumah mereka terendam banjir. Menurut warga, banjir ini sering terjadi di saat hujan dengan intensitas tinggi. Diduga buruknya sistem drainase dan diperparah dengan pendangkalan sungai Buntung. Pendangkalan ini akibat minimnya upaya normalisasi oleh dinas terkait. Tiap rutin, tiap musim hujan pasti banjir. Meluapnya sungai itu, Pak ya? Ya, yang jelas dari sungai Buntung itu, kalau sungai Buntung meluber, airnya ke sini. Memang dulu sudah ada rencana, di keruk atau di normalisasi kanan kiri, tapi kok sampai saat ini kok belum ada. Kawasan Terminal Burabaya, Kecamatan Waru, Sidoarjo pada 6 Februari lalu. Akibat guyuran hujan hingga beberapa jam, Terminal Burabaya mengalami banjir yang menggenang dengan ketinggian 10 hingga 60 cm. Akibat genangan air itu, aktivitas kedatangan dan keberangkatan di Terminal Burabaya menjadi terganggu. Debit air dengan ketinggian mencapai 50 cm juga terjadi di sela-sela keberangkatan dan membuat para penumpang yang hendak menuju armada bus terganggu karena air tak kunjung surut. Menurut sejumlah awak bus, kondisi banjir di Terminal Burabaya ini merupakan baru terjadi dan terparah. Naiknya debit air ini diduga berasal dari sumbatan saluran drainase. Debit air banjir di 3 desa di Kecamatan Waru mulai berangsur-angsur turun, mencapai mata kaki orang dewasa pada Kamis pagi. Meskipun debit air di pemukiman Waru mulai berkurang, namun sebagian warga memilih untuk bertahan tinggal di penampungan. Pasalnya, tempat untuk tidur masih basah akibat terendam genangan air. Namun sejumlah lansia masih dievakuasi oleh tim BPBD Jatim dan relawan karena potensi hujan intensitas tinggi masih berpotensi terjadi banjir. Sementara itu, dari data BPBD Jatim, diketahui bahwa Jawa Timur masih berpotensi terjadinya banjir dan genangan di wilayah Tapal Kuda. Hingga hari ini untuk wilayah-wilayah yang banjir ada di Bondowoso, lalu ada Sampang, Pamekasan, juga ada di Bojonegoro, Gresik, Pasuruan, lalu juga terakhir kemarin kami melihat di Mojokerto juga ada kemungkinan karena dampak dari Bengawan Solo naik juga. Terus kesiapan BPBD bagaimana? Untuk BPBD sendiri selalu berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten kota yang terdampak. Artinya BPBD setempat juga siap siaga, juga kami berkolaborasi di sini dengan teman-teman PU maupun BPBS. Apabila memang wilayah kewenangan sungai-sungai tersebut berada di mereka, penanganannya seperti apa?
warga. Kondisional yang ada karena curah hujan tinggi ya, kita berupaya gimana jangan sampai warga kita dengan kondisi seperti ini. Yang pertama, ini rumah sudah dimasuki air semua ya, tambah ke barat kurang lebih tingginya hampir 30 ya, 50 cm ya. Nah, harapan saya tadi sudah kita sampaikan dari Dinas PU Pengairan Provinsi ya, ini tidak segera dilakukan karena saya pernah sidak sudah kurang lebih hampir 7 bulan dengan PU Kabupaten Sidoarjo, ternyata di sana itu dangkal, akhirnya terjadi seperti ini. Upaya tindakan darurat dari pemerintah Provinsi Jawa Timur akhirnya dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air atau Pusda Provinsi Jawa Timur. 1 unit ekskavator, 2 dump truck, 1 unit crane, dan 2 perahu pencaca enceng gondok diturunkan untuk membersihkan tumpukan sampah dan enceng gondok di Sungai Kalibuntung. Beberapa titik tumpukan sampah dan enceng gondok yang menyumbat aliran Kalibuntung ini menyebabkan banjir di Kelurahan Waru Sidoarjo. Kalibuntung, kewenangannya pusat, Balai Besar wilayah Sungai Berantas. Namun dalam kondisi sekarang ini memang ini kan perkampungan, kemudian sedimen sudah tinggi, banyak sampah dan enceng gondok, dan tidak kita perkirakan sebenarnya banjir ini. Banjir ini karena dampak juga kebetulan kemarin juga robnya tinggi. Robnya itu sampai rob ini ketinggian air pasang di mana itu? Di laut hampir 1,5 meter, sehingga tidak bisa keluar. Sesuai dengan ramalan BMKG. Karena BMKG mulai tanggal 6 sampai tanggal 12 itu robnya akan tinggi. Untuk memastikan kembali titik tumpukan sampah dan enceng gondok yang tersisa di Kalibuntung, Badan Penanggulangan Bencana Daerah bersama Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Jawa Timur melakukan susur sungai dengan menggunakan perahu karet. Titik awal susur sungai dilakukan mulai dari hilir, yakni di kawasan Tambak Oso perbatasan Surabaya dan Sidoarjo mendekati hulu sungai. Perahu petugas tidak bisa mencapai hulu sungai karena tertutup enceng gondok sepanjang 300 meter. Hamparan enceng gondok yang menutup sungai inilah menjadi salah satu penyebab air tidak bisa langsung terbuang ke muara dan menyebabkan banjir di kawasan Waru Sidoarjo beberapa waktu lalu. Identifikasi kemarin bahwa penyebab banjir yang ada di wilayah Waru dan sekitarnya karena banyak terdapat enceng gondok yang di daerah Sungai Kalibuntung. Nah, bila dilakukan dengan manual tentu ini membutuhkan waktu yang lama.
Maka kami meminta bantuan dari PJT. PJT sanggup untuk menurunkan 1 unit ekskavator amfibi yang rencananya nanti akan membersihkan enceng gondok yang ada di Sungai Kali Buntung. Petugas BPBD juga menghimbau masyarakat yang tinggal di sekitar sungai turut menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah di aliran Sungai Kali Buntung. Kecamatan Waru ini banyak di Desa Waru, PP Legi sama Medaeng dan Gemurasi. Seperti yang disampaikan Pak Kabid PWSDA bahwasanya salah satu penyebabnya adalah enceng gondok, sehingga alirannya tidak lancar, dan salah keduanya penyebabnya adalah banyaknya sampah. Jadi warga masyarakat nanti kami harapkan ketika sudah dibersihkan, aliran sudah lancar, warga juga mempunyai kepedulian untuk bisa membuang sampah pada tempatnya, tidak di sungai. Itu yang harapan kita nanti ke depan. Sebagai pemangku wilayah, Balai Besar Wilayah Sungai atau BPWS akhirnya menggandeng puluhan tenaga dari Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan BPBD. Upaya pembersihan dan mengangkat kembali enceng gondok dari Sungai Buntung dan tumpukan sampah penyebab banjir. Pembersihan enceng gondok yang ketiga kali ini langsung dikoordinasi Adi Karyono, PLH Gubernur Jawa Timur yang didampingi Bayu Trihaksoro, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Jatim. Pembersihan ini melibatkan 3 ekskavator amfibi. Dengan pembersihan secara tuntas, diharapkan aliran Kali Buntung di kawasan Tambak Sawah ini kembali lancar, sehingga banjir yang sempat merendam kawasan Waru yang berbatasan dengan Sidoarjo tidak kembali terjadi. Ini adalah lanjutan dari operasi tanggap darurat bencana banjir yang kemarin di Waru dan sekitarnya di Sidoarjo, di mana ini melanjutkan bagaimana pembersihan enceng gondok yang merupakan jalur Sungai Buntung. Ini sebetulnya adalah harusnya terbebas dari kendala enceng gondok supaya aliran air bisa cepat keluar. Tidak hanya itu, Pemprov Jatim juga kembali menemukan sejumlah titik tumpukan sampah rumah tangga di hilir Kali Buntung, tepat di depan Terminal Purabaya. Gatot Subroto, Kalaksa BPBD Jatim, mengatakan proses normalisasi Kali Buntung akan terus dilakukan, terutama di depan Terminal Purabaya. Pemprov Jatim menargetkan pembersihan Kali Buntung ini di wilayah Waru Sidoarjo selesai dalam kurun waktu 1 bulan. Penyebab banjir itu adalah karena curah hujan yang tinggi yang menyebabkan debit air yang juga tinggi, sehingga pembuangan air ke laut, sehingga laut juga pasang, sehingga air itu kembali ke darat. Jadi banjir itu sebenarnya bukan banjir, tapi air menggenang untuk menunggu antrian untuk ke laut. Kabupaten Sidoarjo menjadi salah satu kabupaten di Jawa Timur yang memiliki potensi banjir yang cukup tinggi. Sebagian besar wilayah Kabupaten Sidoarjo merupakan daerah rentan banjir, yaitu sebesar 49,41% dari keseluruhan luas wilayah yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Indeks risiko bencana banjir Kabupaten Sidoarjo mengalami kenaikan yang cukup tinggi sejak tahun 2020. Dari total 18 kecamatan di Kabupaten Sidoarjo, 13 kecamatan memiliki indeks risiko bencana banjir dengan status tinggi. Kecamatan rawan banjir ini meliputi Kecamatan Balongbendo, Prambon, Tanggulangin, Krian, Wonoayu, Tulangan, Taman, Sidoarjo, Candi, Buduran, Porong, dan Sedati. Kondisi ini disebabkan tingginya curah hujan, perubahan jumlah tutupan lahan, serta perubahan kondisi geografis secara bertahap setiap tahun. Kondisi ini berkepanjangan dan mempengaruhi sektor vital ekonomi, kesehatan, maupun sosial masyarakat. Melihat kondisi banjir di sejumlah kawasan Sidoarjo, Bupati Sidoarjo bersama Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan BPBD Sidoarjo tengah mengoptimalkan fungsi das dan penggunaan pompa air, meskipun saat ini belum efektif.
Kita sudah mutar di sekian kecamatan, sekian desa di kabupaten, ingin memastikan bahwa kehadiran pemerintah terkait dengan tanggap darurat bencana ini agar bisa selesai dengan secepatnya. Alhamdulillah, khusus di Porong yang biasanya agak lama, bisa 2 bulan, ini nggak sampai sekian hari sudah selesai, dan kami turun tadi sudah kering semua, sudah tidak ada masalah sama sekali. Tinggal beberapa titik, yang pertama di daerah Trosobo. Tadi kalau daerah Taman sebenarnya ada 4 daerah desa yang kemarin tergenang, sekarang tinggal kurang lebih ya Trosobo saja. Kalau ditanggulangin ya seperti biasanya, jadi normalisasi, temanya normalisasi, termasuk pembangunan drain, termasuk penambahan pompa di beberapa tempat. Hari ini yang ada misalkan kasus Tanggulangin, 2 pompa besar sudah jalan, tinggal 1 exit terakhir yang namanya di Tungpeluk yang akan kita tuntaskan di tahun ini ya, sekaligus dilanjutkan di tahun depan. Curah hujan tinggi, kondisi sistem drainase yang belum terkelola baik dan tidak optimal karena masalah penumpukan sampah yang dibuang sembarangan oleh masyarakat, serta tingginya sedimentasi yang memperlambat aliran air. Titik banjir Kabupaten Sidoarjo sudah dipetakan semuanya, termasuk yang ada di Porong. Di Porong ini titik banjir ada di wilayah Pesawan dan sekitarnya, termasuk Wono, Candipari, Pesawan, Boto, ini sudah dipetakan. Dan saat ini alhamdulillah alat kami sudah terus ada di pesawahan atau di drain pesawahan, alat berat sudah dikerahkan. Insya Allah dampak daripada genangan ini segera kami lakukan pemeliharaan jalan. Jadi jalan di Candipari, Wono, ini dalam waktu dekat 1 minggu ini segera kami lakukan pemeliharaan. Inilah masalah yang tak pernah tuntas dan makin kompleks setiap tahunnya. Secara ideal, upaya pertama yang harus dilakukan pemerintah Kabupaten Sidoarjo adalah pendekatan fungsi koordinasi dalam pengelolaan air, tanah, dan sumber daya terkait dengan pola yang tidak mengorbankan keberlangsungan ekosistem vital. Kedua, pemerintah Kabupaten Sidoarjo bersama seluruh stakeholder melakukan pengendalian banjir secara non-infrastruktur, yaitu kembali memberikan sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah dan perusahaan membuang limbah, selain menambah daerah resapan dan penanganan limbah ke sungai. Dan yang ketiga, pemerintah Kabupaten Sidoarjo diupayakan adanya pembangunan infrastruktur dalam penanganan banjir yang membutuhkan biaya yang cukup besar. Dengan strategi mitigasi banjir ini, diharapkan penanganan banjir di Kabupaten Sidoarjo mampu berjalan secara optimal dan efisien. Penanggulangan banjir di Kabupaten Sidoarjo bukanlah tanggung jawab sepenuhnya pemerintah daerah, namun butuh kesadaran masyarakat dan tanggung jawab bersama dalam menjaga ekosistem, lingkungan hidup, dan tempat berpijaknya kehidupan di Tanah Delta. Solusi banjir dari pemerintah tak akan pernah akur tanpa kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungannya. Hal terpenting adalah menjaga solusi fungsi koordinasi pengelolaan air, tanah, dan sumber daya untuk ekonomis serta kesejahteraan sosial yang maksimal tanpa mengorbankan ekosistem. Melibatkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan, dan yang terakhir, pembangunan infrastruktur. Saya Stefani Imelda bersama tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sorot mengungkap fakta di balik peristiwa.